Hai Besti, Assalamualaikum. Siapa di sini yang masih gagal kalau bikin nastar ya teman-teman? Ini tuh kue lebaran favorit keluarga. Dan ini kue nastarnya tanpa mixer, anti gagal. Pokoknya resepnya enak banget, wajib kalian coba. Jadi bagaimana cara membuatnya? Simak videonya hingga selesai. Pertama-tama di sini ada butter ya. Ini tuh 200 gram ya. Ini tuh butter, full butter. Jadi untuk kalian semuanya jika ingin menggunakan margarin ataupun mentega boleh ya, tapi merek Blue Band atau yang Blue Band Cake and Cookies gitu ya. Ini tuh bagus banget kalau Blue Band dari Cake and Cookies, wanginya dapat. Pokoknya enak banget ya kalau pakai yang merek Blue Band itu. Tapi merek yang lain juga banyak, cuma kalau merek Blue Band itu endul gitu ya. Nah ini tuh 200 gram, kemudian satu kuning telur, dan untuk gulanya ini saya menggunakan 50 gram ya teman-teman. Nah untuk teman-teman semuanya, jadi kalau bikin kue nastar itu harus sama seperti timbangannya. Kalau nggak pakai timbangan, pakai cup gitu ya, pakai takaran. Jadi nggak bakalan gagal. Makanya ini saya waktu mau buat kue nastar saya timbang dulu gitu ya. Nah di sini untuk yang kering-keringnya ada tepung maizena, ada tepung terigu, dan juga vanili bubuk, kemudian susu bubuk udah saya tambahkan di sini ya. Jadi untuk resep fullnya silahkan kalian cek di kolom deskripsi. Nah jadi saya tidak menggunakan mixer ya, cuma diaduk pakai spatula aja. Lalu nanti saya akan lanjut pakai tangan gitu ya. Jadi biar cepat aja. Kalau saya jarang pakai mixer. Kalau mau pakai mixer juga, di mixer menteganya itu sama gula sama kuning telur cuma sampai tercampur aja, nggak nyampe berapa menit gitu ya, sebentar aja. Nah sekarang mau saya aduk ya, saya uleni pakai tangan. Ini tuh cuma sebentar aja. Ini tuh saya gini tipis-tipis gitu ya. Jadi saya pakai sarung tangan, kemudian nih diaduk seperti ini aja. Jadi nggak usah di mixer sampai gimana gitu kan, ada yang suka jadinya akhirnya itu lumer gitu. Kalau bagi saya yang lumer itu ya kayak gitu, di mixer terlalu banyak. Nah di sini saya menggunakan butternya merek Lorpak ya. Kalau di Timur Tengah saya menggunakan Lorpak, dan yang merek ini Palermo gitu ya. Ini tuh produk luar semua gitu. Nah hasilnya seperti ini. Nah untuk selai nanasnya di sini saya tidak videokan ya. Kalian kalau ingin resep nanasnya silahkan cek juga di bawah gitu ya, cara membuat selai nanasnya. Karena ini selai nanasnya saya bikin udah lama gitu. Nah seperti ini, untuk pokoknya sesuai selera aja ya. Kalau kue nastar ini ciri khas di hari raya gitu ya. Nah ini tuh kalau lebaran itu pasti nggak ada kue nastar gitu ya. Ini resep andalan saya juga, karena ini tuh nggak ribet gitu, nggak harus di mixer sampai gimana gitu. Untuk yang teman-teman yang nggak punya mixer, ini tuh cocok banget ya. Jadi cuma diaduk-aduk saja, gula halus sama telur sudah halus, baru masukkan bahan kering begitu ya. Nih seperti ini ya. Jadi ini kalau kalian tidak ingin buat, beli aja di toko bahan kue selai nanasnya yang udah jadi, banyak juga kok, murah juga gitu, bukan ini juga ya. Tapi ya kalau selai nanas yang buat nastar itu harus beli di toko bahan kue, bukan selai nanas yang buat roti gitu ya. Selainya itu tuh kayak agak ada jelinya atau gimana gitu ya. Itu saya juga banyak di sini, ada yang strawberry, ada yang blueberry, ada yang nanas, ada nih di sini ya. Tapi saya tidak menggunakan itu, cuma menggunakan yang saya buat gitu, nanas asli sama gula, udah dikasih sedikit kayu manis dan juga cengkeh gitu, dimasak sampai mengental, sampai pokoknya sampai gulanya larut gitu, pokoknya sampai kering gitu. Nah pokoknya saya semuanya nggak bikin bunga, nggak bikin apa, enggak ya. Saya cuma bikin seperti ini aja. Diambil satu adonan, dikasih isiannya, lalu saya bulat-bulat, udah segitu aja gitu ya. Lakukan semua hingga selesai. Nah sekarang mau saya panggang. Ini untuk olesan ada 2 kuning telur,
2 sendok makan minyak sayur, kemudian diaduk rata, lalu saya tambahkan sedikit perasan vanila. Saya kasih sedikit vanila dan juga perwarna makanan yang warna oranye ya. Ini tuh kenapa saya liatinnya sedikit aja ya yang ini, karena kalau waktunya mengoles itu bikin cararang ke teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman semuanya, kalian ingin dioles seperti saya, pertama mau masukin ke dalam oven, boleh gitu ya. Kalau kalian mau nantinya biar glowing gitu ya. Jadi ini tuh nastarnya itu dipanggang dulu sampai matang, misalkan 20 menit. Kalau sudah matang, dikeluarkan, biarkan dingin. Kalau udah dingin, diolesi 2 kali dan itu hasilnya akan kinclong, sekinclong-kinclongnya pokoknya ya. Jadi hasilnya bagus banget pokoknya. Dan dipanggang dengan api sedang ya, menggunakan suhu 140 sampai 150 kurang lebih 20 sampai 25 menit ya. Nih hasilnya seperti ini. Dikarenakan lampu di rumah itu semuanya kuning ya, jadi harap dimaklum untuk teman-teman semuanya. Tuh di sini karena ovennya itu besar, jadi apinya juga ikut-ikutan gitu ya. Ini tuh saya tadi itu manggangnya itu di bagian atas ya. Jadi pas kedua kalinya itu atasnya itu saya tuh loyangnya itu agak ke atas gitu, jadi agak pecah-pecah gitu. Apa ini namanya? Kulit telurnya. Apa olesannya itu agak pecah, tapi kalau ininya enggak pecah. Apa namanya? Nastarnya itu, kulit nastarnya enggak pecah ya. Karena kalau enggak bakalan pecah kalau si apa ini namanya, nastarnya itu enggak saya mixer sampai pucat gitu. Ini kalau kalian pengen di mixer gitu atau diaduk cuma sebentar aja gitu, jangan sampai berbusa jadi besar gitu, jangan ya. Tuh hasilnya seperti ini, bagus, cantik. Dan saya juga kurang tahu sih kenapa gitu kalau dikasih kuning telur itu suka pecah, belum tahu. Saya juga nanti mau nyari ya di Google atau apa namanya, penyebab open apa penyebab apa, saya juga kurang tahu ya. Kadang-kadang gitu pecah, kadang-kadang enggak, tapi kalau nastarnya enggak gitu, yang itu kulitnya itu saya yang nanti mau saya nyari ya. Jadi sekian dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di comment, share, dan juga subscribe. Hatur nuhun untuk teman-teman semuanya yang sudah komen, share video ini pokoknya wajib kalian coba ya. Resep ini tuh anti gagal, sumpah banget. Dan pokoknya intinya jangan di mixer. Kalau saya nggak di mixer gitu, terserah kalian kalau mau di mixer ya. Nih ini tuh pokoknya enak banget. Kalau saya dipanggangnya ini tuh kurang lebih 20 menit, api bawah saja udah gitu ya. Hatur nuhun, saya banyak ngomong ya.